Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru kalian persiapkan ya. Oke, pada hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita ya masih di dalam pembelajaran informatika kelas 11 ya. Materi kita sekarang adalah ruang lingkup kekayaan intelektual, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang kekayaan intelektual ya, atau disebut dengan haki, ya kan? Oke, mudah-mudahan siswa-siswi masih ingat ya pengertian haki itu apa, ya kan? Sistem haki itu seperti apa dan sebagainya ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang ruang lingkup kekayaan intelektual. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita akan bahas tentang ruang lingkup kekayaan intelektual. Secara garis besar, kekayaan intelektual terbagi menjadi dua bagian ya. Ini secara garis besarnya, kekayaan intelektual terbagi menjadi dua bagian. Di antaranya yang pertama itu ada hak cipta ya, atau disebut dengan copyright ya. Pasti kalian pernah mendengar apa itu copyright ya. Oke, apa sih itu copyright atau hak cipta ya? Saya akan bacakan pengertiannya. Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, itulah pengertian dari hak cipta. Saya ulangi kembali. Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Oke, kita lanjut. Beberapa prinsip dasar hak cipta diantaranya sebagai berikut ya. Ini adalah prinsip dasar hak cipta. Yang pertama, ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli atau disebut dengan orisinal ya atau orisin. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis ya. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum, legal right, yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Ya. Dan yang keempat itu ada hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Hasil ciptaan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hasil ciptaan tersebut meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ya, itulah beberapa prinsip dasar hak cipta ya. Kita lanjut. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada buku, ada pamflet, ya, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Ya, itu adalah dilindungi. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenis lainnya ya. Dan yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks ya. Jadi lagu atau musik
maupun itu menggunakan teks ataupun tidak, itu semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya ada drama musikal, ada tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ya. Dan selanjutnya ada karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, ada gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Selanjutnya, karya seni terapan, ya. Dan seterusnya ada karya arsitektur, ada peta juga, ya. Dan ada karya seni batik atau seni motif lainnya. Selanjutnya ada karya fotografi, ada potret, ada karya sinematografi, terjemahan, tafsir, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Dan selanjutnya ada terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Selanjutnya ada kompilasi ciptaan atau data, ya, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Selanjutnya ada kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Selanjutnya permainan atau game, ya. Permainan video itu game, ya. Dan terakhir itu ada program komputer. Itulah ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, ya. Lumayan banyak, ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ya. Tadi yang pertama itu ada hak cipta, ya, atau copyright. Dan yang kedua itu ada hak kekayaan industri atau industrial property right, ya. Hak kekayaan industri mencakup paten, desain industri atau industri desain, ada merek, ada indikasi geografis, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman, ya. Itulah yang termasuk ke dalam hak kekayaan industri, ya. Dan semuanya itu dilindungi oleh Undang-Undang nomor berapa tadi? Iya, nomor 28 tahun 2004, ya. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan pada hari ini, ya. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA pribadi atau di grup kelas kalian, ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, karena materi kita sudah selesai, kalau masih ada yang kurang jelas, silakan kalian ulang video ini dan kalian baca teks yang saya tampilkan, ya. Oke, karena materi kita udah selesai, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11.